selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonans, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, hari ini bulan masih ada di Cancer, fokus kita masih ke diri sendiri, rumah dan orang-orang terdekat kita, dan ini oposisi dengan Pluto. Ya, either sama dengan kemarin masih cleansing, ya kita berusaha untuk memilah mana yang masih kita pakai bersama untuk ke depan atau mana yang tidak. Sorry, wait a minute. Kadang-kadang ada cara lain juga untuk melihat kaitan ini. Yang jelas Pluto tuh biasanya ada kaitannya dengan toilet apapun ya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan kesehatan kita, dengan pencernaan, atau ya dengan rumah kita di mana kita perlu membuat saluran pembuangan yang lebih baik ya. Itu sih. Jadi anyway, kalau menurut saya di luar dari itu, karena ini sangat sangat kental terutama di pukul 12. Sebenarnya kalau kita lihat ini ya, ada dua kelompok posisi, karena ini semua saling terkait, semua planet mayornya terkait ya. Sebagian ada di dekan pertama atau 10 derajat awal ya. Ini gengnya North Node, South Node, Lilith, Saturnus, Merkurius, dan sebagian ada di dekan ketiga. Jadi setelah 20, antara 20 sampai 30 derajat itu gengnya bulan, terutama ya Pluto, kemudian Neptunus dan Mars. Jadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok dari yang masih awal, masih belajar ya, dan ini dinamikanya beda. Yang terakhir adalah ketika kita berusaha untuk menyelesaikan pada saat yang bersamaan ya. Dua energi itu sangat kerasa karena transitnya semua saling terkait. Jadi walaupun ini banyak titik, somehow tidak ada yang tidak terkoneksi. Lihat deh, perhatikan. Tidak ada yang tidak terkoneksi. Semuanya ada hubungan dengan planet mayor lainnya. Artinya, yang jelas memang ini fokusnya adalah bagaimana, karena kalau detail saya bisa bicara sejam sendiri, which is nggak mungkin juga. Jadi poinnya hari ini adalah bahwa selain kita masih di dalam diri sendiri dan mencari mana yang menjadi prioritas bersama ya, dan yang masa lalu atau yang sudah lewat itu benar-benar harus dirapikan ya. Tadi yang saya sebut toilet itu kan tidak harus fisik, tapi juga sesuatu yang memang harus, yang menjadi produk akhir, yang residu itu memang harus dibuang, nggak bisa dibawa ya. Sama dengan gambar celurit di Lenormand ya, nggak bisa dibawa, dia harus jadi produk yang berbeda. Yang namanya tanaman setelah selesai memberi gandum, maka dia akan menjadi pupuk kompos atau menjadi bahan bakar atau apapun, jadi untuk membuat shampoo apapun, tapi dia dari produk yang berbeda. Atau satu lagi geng yang berikutnya adalah ketika di awal ya, ya semua yang kata-kata kita itu perlu sangat kita atur. Kalau enggak kita kepleset ngomong nggak jelas, jadi semuanya runyam gitu. Jadi kita benar-benar upayakan untuk menggunakan kata-kata yang aman ya, tidak multitafsir, something like that. Dan ini gambarnya adalah kertas ini, karena kalau kita tulis itu kan berlangsung lama, udah ada hitam di atas putih, jangan sampai ada multitafsir. Karena apa? Karena memang di sini ada beberapa yang tidak terlalu memahami situasi dan kondisinya, sehingga tulisannya itu juga harus jelas di dalam kondisi seperti apa. Nah, terutama di sini karena ini ada kaitannya nanti ketok tularnya dengan anggota keluarga yang lain atau anggota dari yang akan menggunakan tulisan atau kartanya tersebut menjadi dibawa untuk seterusnya. Oke, sorry kadang-kadang saya nggak nemu kata yang pas. Balancing act, ya jadi tadi sangat diatur ya, sangat diatur, jangan sampai
sampai jangan mislek lah, jangan lepas omongnya juga, jangan sembarangan. Dan ini karena kalau kita lihat Three of Winter ini seperti Three of Sword ya, ada hal yang memang harus dilepas, tadi juga terlihat ya. Dan Pluto tadi yang mengatakan ada yang memang mau nggak mau ya sudah jadi residu, bukan jadi makanan utama gitu. Intinya sadness is part of life, but you don't have to endure it alone. You may need a little time to heal, but once you work your way through the emotion, you'll be stronger than before. Iya, karena kalau tadi bikin sakit perut kan, kalau ada di situ terus jelas bikin sakit perut, intinya seperti itu. Ya, ini current situationnya adalah King of Summer ya. King of Summer itu King of Cup ya. Jadi kita lihat banyak air di sini, dan yang dia upayakan adalah melindungi si kecil-kecilnya ini. A trustworthy person, relationship enters your life ya. Jadi ini mungkin memang kita perlu melindungi hati-hati kecil ya. Hati yang kecil. Karena mereka hanya bisa mengandalkan kita yang lebih dewasa yang punya kewajiban melindungi. Nah, kedepannya near future-nya adalah ini King juga, King of Autumn itu King of Pentacles ya, compassionate, accomplished, charismatic. Ini seperti ayah yang sudah siap dengan semua asuransi pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita melindungi anak kita. Ini penggambarannya ya, dengan menyiapkan semua asuransi pendidikan dan semua keamanan di dalam kehidupan seseorang. Jadi sama sebenarnya, ini adalah satu perjanjian, satu titik di mana semua harus jelas. Ke depan belum tentu semua orang punya tafsiran yang sama dengan situasi yang sekarang, dan oleh sebab itu harus dituliskan jelas, karena mungkin yang membaca nanti tidak di generasi kita tetapi di generasi berikutnya. Oke. Bisa sampai situ ya. Kalau dari tarotnya, ini 4, dan tadi saya pencet boleh terbalik, tidak ada yang terbalik, dan semuanya adalah major arcana. Ini jelas. Oke, judgment itu kan situasi kalaupun kita udah nggak ada fisiknya, tapi apapun yang kita tinggalkan itu tetap ada, kan bisa diambil lagi, bisa dikorek lagi, bahkan yang sudah dikubur pun bisa dibongkar untuk dibaca lagi. Situasinya seperti itu, dan mungkin ini kejadian sekarang untuk besok, atau yang lalu sudah lama baru terbuka sekarang. Anyway, ini adalah sesuatu yang turun-temurun. Ini di posisi tantangan, the moon itu nggak ada yang tahu, dan ini adalah waktunya terbongkar, mau tidak mau. Ini penggambaran the moon itu yaitu ini saatnya terbongkar, dan the world itu adalah penyelesaian ya, kartu terakhir dari major arcana. Semuanya sudah, jadi kalau di film tuh semua orang udah tahu, semuanya kebuka, semua kartu udah kebuka, nggak ada yang tertutup lagi, dan ini memberi jalan pada soulmate untuk bertemu. Wow. Ya, jadi semua kebohongan itu sudah dibuang dengan tadi gambar Plutonya, celuritnya nggak hari ini, tetapi itu penggambaran Plutonya ya. Always be true to yourself. Iya, ketika kita punya rahasia, entah kapan dia akan terbongkar, ini termasuk salah satunya. Kalau kita nggak punya rahasia, ya nggak ada yang terbongkar, jadi nggak jadi masalah. Dan rahasia itu selalu membawa permasalahan lain, walaupun pada awalnya adalah untuk melindungi satu kelompok ya. Jadi misalnya kalau tentang anak adopsi, itu kan memang sukar mengatakan bahwa dia adopsi. Kalau di agama saya sih memang harus dibilangin, tapi kita sudah tahu persis ya, kalau kita di dalam situasi itu sukarnya luar biasa untuk ngasih tahu tanpa harus ada konsekuensi psikologis, sosial psikologis yang lain, which is akhirnya lebih banyak diam, dan kemudian akibatnya dirasakan ketika misalnya anak itu akan menikah atau segala macam. Tapi kan kebayang nggak sih proses ketika anak itu akan menikah dan kemudian menemukan dia tidak bisa give away, tidak bisa jadi yang melepaskan.
karena satu dan lain hal, dan karena ini sacred, nggak bisa ditutupi lagi, ya kira-kira seperti itu. Nah, iya, satu hal lagi yang saya ingin bicarakan, kadang-kadang kebenaran itu munculnya tidak di masa kita hidup. Ya, banyak sekali cerita kebusukan itu terbuka pada periode di mana dia udah nggak hidup lagi, tetapi yang mengambil konsekuensi dari tipu dayanya itu adalah anak cucunya. Dan yang lebih parah lagi adalah masyarakat luas dan bumi, ya. Itu konsekuensinya luar biasa, yang membayar adalah anak cucunya. Saya nggak tahu, kalau saya termasuk orang yang berusaha setengah mati di semua kemampuan saya untuk tidak meninggalkan hal yang harus diperbaiki, bukan oleh saya sendiri, yang diakibatkan dari kesalahan saya. Anyway, it happens all the time. Kita yang harus bertanggung jawab atas tindakan dari leluhur kita atau orang yang hidup sebelum kita, termasuk hutang, hutang, janji, apapun yang sudah kita sampaikan, karena itu udah sacred. Yang namanya hutang, janji itu pasti akan ditagih. Kalaupun kita keburu pergi dari masa tersebut, janji atau semua hutang itu pasti akan dimintakan. Perkara nanti dilepaskan, diputihkan, itu lain hal, tapi itu bukan keputusannya orang yang bersangkutan, tetapi keputusan dari keturunannya. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.